Mata Qin Yichen sangat serius. Dia menatap Kasa tanpa paksaan. Seolah-olah dua orang sedang mendiskusikan masalah. Mengapa? Hanya karena, apakah dia seorang dewa? Mengapa? Kasa telah jatuh ke jalan buntu berpikir lagi. Dewa tertinggi tampaknya mengajukan pertanyaan. Tetapi kalimat terakhir jelas jawabannya. Karena mereka adalah dewa yang menganugerahkan segalanya. Kasa masih bingung. Karena tidak ada dewa yang akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Dan dia tidak pernah mempertimbangkannya. Selama dia bertindak sesuai dengan kehendak Dewa Cahaya, pasti tidak ada yang salah. Dan Kasa masih sedikit tidak puas. Karena dunia bisa melihat perbedaan antara Dewa Cahaya dan neraka. Jika keadilan dibedakan, Dewa Cahaya yang agung pastilah keadilan. Qin Yichen melihat jawaban dari keraguan Kasa lagi. Yang pertama masih terlihat serius. Mereka yang lemah telah melakukan 7 dosa mematikanmu. Dan mereka yang kuat adalah kehormatanmu. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kekayaan tidak bisa tidak bermoral. Dan perkasa tidak bisa menyerah. Kemudian saya dapat berpikir bahwa Anda lebih baik dari Anda dan merasa bahwa itu adalah suatu kehormatan untuk menawarkan segalanya. Dan itu adalah dosa yang tak terampuni bagi yang lemah. Ini hanya intimidasi dan takut kesulitan? Tidak, bukan seperti itu. Kasa penuh kecemasan dan kepanikan. Dia ingin menjelaskan sesuatu. Tetapi Qin Yichen terdiam lagi dengan pertanyaan retoris dengan senyum panjang. Bukankah? Kasa menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Di antara sila yang dia yakini, tampaknya memang demikian. Terlebih lagi, memalukan untuk menggertak yang lemah dan takut pada yang keras, menyanjung yang kuat, bertekuk lutut ke kuat, dan mencibir yang lemah. Baginya itu tampaknya lebih memalukan daripada 7 dosa mematikan. Tuhan yang Maha Agung, maafkan saya atas kebodohan saya, dan tolong beri kebijaksanaan Tuhan. Qin Yichen mengangkat tangannya, sedikit tidak sabar. Jika Anda tidak memiliki sesuatu untuk dilakukan di masa depan, beri saya hadiah saja. Kasa menjawab dengan gemetar. Tetapi tampaknya itu adalah kepercayaan yang tak tergoyahkan sejak dia percaya pada cahaya, yang membuatnya mengumpulkan keberanian untuk bertanya kepada dewa tertinggi di depannya dengan lembut. Dewa tertinggi yang agung, Anda telah memberikan kekuatan ilahi untuk bergabung dengan manusia dan melahirkan putra para dewa yang dilahirkan dengan kekuatan untuk diteladani di tempat biasa. Begitu darah dan hukum para dewa terbangun, dan pengalaman yang diperlukan selesai, maka Anda dapat melangkah ke para dewa. Dunia, dikagumi oleh semua makhluk. Petik 2. Kasa berkata dengan sangat jujur, karena pengetahuannya tidak memungkinkan dia untuk berbohong, dan masalah ini layak untuk didiskusikan. Irina adalah penyihir iblis neraka, dan dia pasti akan dibalas. Inilah yang Kasa yakini. Tetapi Kasa juga tahu bahwa banyak dewa berevolusi dari putra dewa. Menurut logika dewa tertinggi ini, mengesampingkan posisi neraka dan para dewa, tampaknya tidak ada perbedaan. Tetapi sekali lagi, dikatakan bahwa sejak lahir, itu lebih ilahi daripada anak-anak biasa, dan setelah bangun, mereka dapat melangkah ke para dewa, mendominasi alam, dan dihormati oleh orang-orang yang seharusnya dari jenis yang sama. Ini peluang bagus, NS. Dan kesempatan ini adalah perbuatan Tuhan yang telah datang ke segala alam dan melimpahkan berkah. Jadi, bukankah seharusnya Anda bersyukur dan sangat menghargainya? Kasa terdiam untuk waktu yang lama, merasa bahwa tidak ada masalah dengan pemikirannya. Tetapi dia tidak bisa langsung menatap Qin Yichen dan meminta agar yang kuat akan merasa terhormat untuk bertindak dengan cara ini, dan yang lemah akan dianggap tidak termaafkan. Logika. Jadi Kasa merasa sangat sakit di kepalanya. Itu adalah belitan yang begitu kusut yang berdoa kepada perintah Dewa Cahaya yang tidak dapat disembuhkan. Ini membuat semua yang telah diyakinkan sejak dipeluk oleh cahaya seolah-olah terbelah. Qin Yichen menatap Kasa, juga merasa sangat tidak bisa berkata-kata, karena dia juga menemukan bahwa Kasa tidak menjadi hitam dan putih dengan tidak jelas. Sebaliknya, hati daunnya masih sangat baik, tetapi mengapa dia terjerat dengan hal semacam ini? Qin Yichen tidak bisa tidak memikirkan Hua Daoru. Hua Daoru adalah perpaduan dari esensi dan darah yang ditinggalkan oleh suku Huaxu dan Dewa Hautian. Menurut ini, jika tidak ada Dewa Hautian, Hua Daoru mungkin hanya suku Huaxu biasa. Mungkin klan Huaxu luar biasa, tetapi tentu saja tidak akan ada Hua Daoru yang luar biasa, darah Dewa Hautian, yang membuat Hua Daoru menjadi murid langsung permaisuri Huaxu. Daoru memang bangga dengan ayahnya, tetapi Dewa Hautian, sama sekali tidak mungkin untuk merasa bahwa Daoru telah menerima hadiahnya dan perlu memberikan segalanya. Qin Yichen sangat yakin bahwa apa yang dimiliki Dewa Hautian untuk Hua Dao hanyalah cintanya pada putrinya dan rasa bersalah karena tidak pernah merawat putrinya. Dia berjuang untuk semua makhluk di langit sepanjang hidupnya, jadi dia tidak bisa merawatnya. Keluarga kecil sendiri. Ayah dan anak harus bisa saling memahami, dan mereka harus bangga satu sama lain. Tetapi tidak akan pernah ada perasaan sepihak bahwa satu sisi adalah hadiah yang unggul, dan yang lain adalah kehormatan. Meskipun Qin Yichen tidak menyangkal bahwa tanpa darah Hautian, Hua Daoru tentu tidak akan sehebat sekarang ini. Seperti yang dikatakan Kasa. Kamu bilang, di alam dewa yang kamu percaya, ada juga keberadaan yang mirip dengan Elena?
Para dewa dan dewi itu dikagumi olehmu. Dan Elena, hanya karena dia lahir dari iblis neraka? Ini. Kasa ragu-ragu dan mengangguk. Bukankah seharusnya dewa tertinggi yang agung mengetahui hal-hal di alam dewa lebih baik daripada dirinya sendiri? Kasa tidak mengerti mengapa Qin Yichen bertanya. Mungkin ini adalah ujian dari dewa tertinggi. Jadi dia mengangguk dan mengakui. Menunggu dewa tertinggi yang agung untuk terus mengungkap kebodohannya. Dan Qin Yichen menarik napas panjang dan dalam. Setelah para dewa terbangun, mereka seharusnya kembali ke dewa yang menganugerahkan mereka, yaitu alam para dewa. Bahkan jika dewa-dewa berbakat itu memperlakukan mereka sebagai milik mereka sendiri, ayah, putra, ayah, dan putri mereka saling mengenali dan menggerakkan dunia, saya tidak akan menyangkal ini. Saya juga tidak akan melihat mereka dengan mata sipit dan ekstrim. Pendengar Kasa, dan masalah Qin Yichen, membuatnya lebih terkejut dan tidak dapat dipahami. Namun, anak-anak membutuhkan yin dan yang. Ya, hanya pria dan wanita yang bisa dilahirkan. Surga adalah ayah dan bumi adalah ibu. Di mata kita, orang tua harus sama-sama dihormati, kan? Kasa mengangguk. Dia tidak pernah menyangkal itu. Qin Yichen bertanya, kalau begitu, kamu begitu akrab dengan perbuatan para dewa itu dan karunia Tuhan. Dan kamu bahkan berpikir itu adalah kemuliaan, manifestasi dari mukjizat. Tetapi dalam cerita-cerita ini, ibu dari Dewi dan Dewi, singkatnya, adalah separuh manusia lainnya. Berapa banyak yang akan diingat oleh dunia? Kasa tercengang. Qin Yichen melihat ke pesawat yang telah ditingkatkan. Dan muncul kembali. Menatap, jika Jelena menjadi orang kuat di neraka di masa depan, banyak setan akan mengaguminya dan menganggap dia dan perbuatan Samuel sebagai keajaiban. Tetapi setan-setan ini akan. Apakah Anda mengagumi Ibu Jelena? Tidak. Kasa tahu jawabannya. Yang membuatnya terdiam. Hanya saja imannya perlahan terguncang. Mengapa kehendak Dewa Cahaya menuntun mereka untuk mendambakan semua cahaya? Tapi. Dan dewa tertinggi ini tidak pernah menggunakan paksaan dan kekuatan untuk mengubahnya, tetapi menggunakan keyakinannya yang teguh untuk mengguncangnya. Wajah Kasa tidak yakin, dan itu pertama kalinya dia mempertimbangkannya dengan serius.